Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Berjumpa kembali para sahabat pelanggan Abata yang kami muliakan. Kita melanjutkan pada pembahasan haji. Kita ulang sedikit matannya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Yajibu ta'yinu nau'il haji bin niyati min tamattu'in au qiranin au ifradin wal awalu afdhaluha. Sampai sini kita. Wajib menentukan jenis haji dengan niat, entah itu tamattu' atau qiran atau ifrad wal awal, dan yang pertama yaitu tamattu' afdhaluha, yang paling utama. Kita kemarin telah membahas amalan-amalan umroh dan amalan haji. Mari kita ulang kembali. Amalan-amalan umroh yang pertama adalah niat umroh, ihram, talbiyah, tawaf, sa'i, tahallul. Adapun amalan haji, niat haji, ihram, talbiyah, tawaf, yaitu tawaf kudum, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, tawaf ifadah, sa'i jika belum sa'i setelah tawaf kudum sunnah ini sifatnya, sa'i, mabit di Mina di hari tasyrik dan melempar jumroh di hari tasyrik, tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Baik, setelah kita mengerti apa itu umroh dan apa itu juga amalan-amalan haji, sekarang kita masuk ke jenis haji yang tiga, yaitu haji tamattu', haji qiran, dan haji ifrad. Semestinya setelah kita memahami apa itu umroh dan apa itu haji, amalan-amalannya, ketika kita membahas tamattu', qiran, dan ifrad akan lebih mudah. Begitu cara berpikir saya. Apa itu haji tamattu'? Haji tamattu' adalah melakukan umroh terlebih dahulu di bulan-bulan haji, kemudian tahallul. Tahallul itu selesai umroh. Dan pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, memulai berniat haji. Jadi tanggal 8 sampai tanggal 10, 12, 13 itu kita menunaikan haji. Jadi haji tamattu' adalah kita berangkat sampai mikot, kita melakukan niat umroh, terus melakukan umroh sampai selesai, lanjut setelah itu tanggal 8 memulai haji, mengamalkan amalan haji sampai selesai. Ini namanya haji tamattu'. Jadi ada jeda waktu istirahat setelah umroh, itu tidak mengamalkan amalan umroh maupun tidak mengamalkan amalan haji. Kita sebagai orang bebas di Mekah, tapi tentunya maksud bebas ini bebas dari amalan ihram, dari larangan-larangan ihram. Kita sebagai seorang muslim biasa, beribadah biasa, tidak ada kaitannya dengan umroh dan tidak ada kaitannya dengan haji. Bebas, tidak dalam keadaan ihram. Kalau haji qiran itu melakukan umroh dan haji sekaligus, langsung dalam satu ihram, tidak ada jeda, tidak ada tahallul di tengah-tengah. Sama-sama amalannya umroh dan haji, satu, dua amalan. Hanya saja kalau qiran itu bersamaan, tidak umroh dulu baru haji, tapi langsung tanpa tahallul. Jadi ketika kita masuk ke mikot, sampai di mikot mau ihram, niat kita langsung niat haji dan umroh. Terus setelah masuk ke tanah batas mikot sampai ke Mekah, sampai nanti pelaksanaan haji selesai, kita dalam keadaan ihram terus, tidak ada tahallul di tengah-tengah. Ini namanya haji qiran. Adapun haji ifrad adalah melakukan haji semata-mata haji saja,
dengan niat ihram untuk haji saja tanpa melakukan umroh. Seluruh ibadah itu hanya haji saja, niatnya semata-mata hanya haji, itulah haji ifrad. Jadi begitu sampai mikot niat haji terus sampai selesai amalan haji sampai tanggal 13, kalau sempurna itu sampai 13 Dzulhijjah, selesailah amalan haji. Haji itu rampung tanpa melakukan umroh. Kalaupun nanti mau melakukan umroh setelah haji, itu terlepas dari niatan haji dari awal. Demikian, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita baru masuk ke masalah niat dan ihlal. Masalah niat dan ihlal. Sebelum kita sampai ke lafadz daripada ihlal, di sini ada muskilah ya, ada masalah sedikit. Para ulama ada yang mengatakan bahwa ihlal adalah lafadz niat itu sendiri. Jadi lafadz niat adalah lafadz ihlal, yaitu dilafadzkan dan diikuti dengan hati, itulah namanya niat. Dilafadzkan, ihlal itu dilafadzkan, jadi berniat haji yaitu melafalkan ihlal yang diikuti dengan hati. Ini ulama yang pertama. Kelompok ulama yang berikutnya adalah bahwa hati itu berniat tanpa mengucapkan sekalipun, itu sudah namanya niat. Harus hati itu meniat, saya niat berhaji tamattu, saya niat haji kiron, saya niat haji ifrad, di dalam hati tanpa diucapkan. Semua orang mau pergi haji mesti dia punya niat, itu sudah niat katanya sebagian ulama. Ini tidak ada perselisihan bahwa niat itu di dalam hati. Hanya saja ulama yang pertama tadi mengatakan bahwasanya lafal ihlal itu adalah lafadz niat. Kalau kelompok ulama yang kedua, lafadz ihlal itu bukan lafadz niat. Karena niat itu di hati nggak perlu dilafalkan. Sedangkan lisan itu melakukan ihlal itu bagian daripada amalan. Ya. Tanpa ihlal pun sudah sah untuk melakukan ihram kalau sudah niat di dalam hati. Tetapi masalah ucapannya, bacaan ihlal itu tidak ada perselisihan antara ulama yang pertama dan kelompok ulama yang kedua. Jadi secara praktek sama, hanya beda di istilah saja. Kalau kelompok yang pertama, ketika berniat di dalam hati harus membaca ihlal tadi. Dan begitu juga ketika melafadzkan itu tadi harus disertai dengan hati, melafalkan lafal ihlal. Tapi kelompok yang kedua cukup dengan hati, diniati dengan hati karena niat itu adanya di dalam hati. Kemudian ketika mau memulai ihram bacalah bacaan ihlal. Jadi sama-sama membaca ihlal. Bagaimana bacaannya? Untuk tamattu, karena kita itu akan melakukan umroh kemudian haji, ini ada dua model. Bisa mengatakan bacaannya itu labbaika Allahumma umrotan. Labbaika, aku penuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah, umrotan untuk umroh. Nah, itu niat tamattu ya. Umroh dulu, diucapkannya umroh dulu. Yang pertama, model pertama. Ihlalnya hanya labbaika Allahumma umrotan. Yang model kedua, langsung disebutkan, ditambahi haji. Contohnya, labbaika Allahumma umrotan mutamatti'an biha ilal haji. Ya, saya ulang. Labbaika Allahumma umrotan mutamatti'an biha ilal haji, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, umrotan untuk umroh, mutamatti'an biha yang disambung dengan
ilal haji, kepada haji. Itu niatnya. Hanya saja di sini ini semuanya adalah niat ketika baik itu tamat, yang tadi bacaan yang pertama labbaika Allahumma umratan labbaika Allahumma umratan mutamatian biha ilal hajj, itu diucapkan ketika mau masuk mikot sampai selesai umroh. Nanti begitu tanggal 8 dimulai lagi, itu kita langsung niat haji, labbaika Allahumma hajjan gitu. Jadi kalau haji umroh, haji tamattu, nanti mengucapkan ihlal atau niatnya bisa 2 kali. Yang pertama itu niat umroh, langsung umroh selesai, nanti tanggal 8 niat lagi, niat haji begitu. Kalau kiron tidak, niatnya cukup sekali ketika akan masuk ihram, yaitu berada di mikot. Mengatakan labbaika Allahumma hajjan wa umratan, langsung disebut, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, hajjan untuk haji, wa umratan dan untuk umroh. Langsung 1 kali niat. Nah, jadi nanti tidak tanggal 8 segala macam itu sudah nggak niat lagi, ya. Masuk tanggal 8 ya langsung aja menuju Mina begitu. Malam tanggal 9 nginap di Mina, tanggal 9 siang wukuf di Arafah, itu udah nggak perlu niat lagi. Niatnya cukup di awal ketika mau masuk ihram. Jadi terus pakai pakaian ihram semenjak awal di mikot sampai selesai tanggal 13. Makanya ini agak berat. Tapi kalau berangkatnya itu di bulan Dzulhijjah, misalnya di tanggal 7 atau 6 sudah berada di mikot gitu ya, sudah berada di mikot, ya nggak masalah, enteng aja. Tapi kalau datangnya itu seperti jamaah Indonesia di bulan Syawal sudah ada yang berangkat, atau Dzulqa'dah sudah yang berangkat, pakai haji kiron, ihramnya terlalu lama, menjadi berat. Makanya karena kemudahan Islam itu, justru tamattu itu yang paling utama, yang paling banyak pahalanya. Padahal dilakukannya lebih ringan, tapi pahalanya lebih banyak. Masya Allah, ini kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun haji ifrad, niatnya adalah labbaika Allahumma hajjan. Ini semenjak berada di mikot, langsung Mekah sampai selesai. Ini ifrad. Ini juga apa namanya, berat kalau datangnya terlalu gasik ya. Tapi kalau datangnya sampai mana itu mikot itu pada tanggal 6 atau 7 Dzulhijjah, haji ifrad tidak mengapa. Haji ifrad ini juga besar pahalanya. Dan kelebihannya ifrad ini tidak harus menyembelih hewan kurban atau hadyu. Adapun tamattu dan kiron harus menyembelih hewan kurban atau yang dinamakan hadyu. Demikian, semoga bermanfaat.